Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini saya Lulu Insight akan menemani teman-teman di acara Baraka Talk Show pada kesempatan kali ini. Nah, di tengah kita telah hadir dua narasumber yang merupakan pemuda hebat dan keren yang ada di Baraka. Oke, salah satunya itu adalah di tengah kita ada Bang Jalil. Selamat malam Bang Jalil. Selamat malam. Iya, dan satu lagi ada Bang Ipos. Selamat malam Bang Ipos. Selamat malam. Iya. Mau tumbe to kareban tate. Iya, alhamdulillah. Susito kita solang asang. Iya. Berdoa atas solang asang. Iya, alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tuntas masalah yang lagi marak-maraknya dibahasakan di masyarakat umum pada umumnya. Tapi jadi sebelum kita mulai acara, tak pakai bahasa asli man tak jolot ya. Oh, iya. Karena tuh ini ceritanya tetap di mana pas dia tapi. Supaya kita para tacegah hite virus terana kita bantu teman-teman dan juga pemerintah sebelum kita mulai acara. Iya. Oke, kita mulai pena le. Ya, mulai pena. Oke. Tapi sebelum itu saya ingin mempersilakan kepada seluruh narasumber yang hadir pada malam hari ini untuk mungkin bisa mencicipi kopi yang telah disediakan oleh teman-teman dari Kopi Santai Baraka dan juga ada pizzanya. Ya, silakan langsung dituang saja bosku. Iya. Tak para coba-coba jalan tuh. Kopi yang dalam tuh atau Baraka teh. Leco WTE kopi tuh. Wari. Oke. Kau datang gitu? Iya. Tak iso i. Iya. Luar biasa. Mantap. Tongan, melo. Ya, oke. Jadi pada malam hari ini kami akan membahas tuntas mengenai problematika yang sedang marak pada malam hari ini. Adapun tema kita pada malam hari ini yaitu kepemudaan dan dampak sosial COVID-19. Ya. Oke, untuk mungkin yang pertanyaan pertama, apa makna pemuda menurut mungkin yang pertama Bang Jalil? Ya, silakan. Ya, pertama mungkin saya ucapkan terima kasih atas kehormatannya dari TV Mabaraka Ramadan atas undangannya hadir di tempat ini. Yang kedua, saya mengapresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman seperti ini. Setidaknya ini adalah suatu wadah untuk bagaimana kita berapresiasi walaupun di tengah wabah yang sedang menerpa kita saat ini. Ya, menurut saya kepemudaan itu adalah suatu fase di mana orang yang mau berpikir, melakukan inovasi-inovasi, memiliki gagasan-gagasan, ya itulah pemuda. Betul sekali. Gagasan-gagasan yang positif sehingga dapat memberikan motivasi kepada adik-adik yang lain. Jadi bisa jadi panutan mungkin buat adik-adiknya. Pemuda seperti itu. Ya. Karena di masa sekarang ini memang pemuda sangat diharapkan peranannya. Betul. Pemuda lah, jadi pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan hadir di masa depan. Betul sekali. Seperti itu. Iya. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin untuk Bang Ipos pertanyaan yang sama. Apa makna pemuda menurut Bang Ipos? Waktu dan tempat silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Malam. Pemirsa TV Mabaraka Ramadan. Jadi makna pemuda menurut saya adalah dari sekian banyak orang-orang penting yang ada di negeri kita. Iya. Kaum muda adalah unsur terpenting. Betul. Dalam membangun bangsa kita. Sehingga setiap perubahan-perubahan yang ada di negeri kita, pemuda itu mesti berperan sebagai lokomotif penggerak untuk melakukan perubahan-perubahan atau menghadapi masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kita. Pemuda bukanlah hanya sekedar pelengkap di tengah-tengah masyarakat, tetapi pemuda mestinya menjadi leader di tengah-tengah masyarakat
menghadapi pandemi yang ada sekarang ini. Ya. Saya kira seperti itu. Iya. Oke, jadi tadi sudah dijawab ya makna pemuda. Jadi kalau menurut Bang Jalil itu adalah pemuda adalah penerus untuk masa depan, dan menurut Bang Ipos itu adalah calon-calon leadership. Jadi kurang lebih makna dan maksudnya itu sama. Oke. Mungkin untuk pertanyaan kedua itu, bagaimana pandangan para narasumber dengan maraknya kegiatan pemuda dan terbentuknya komunitas-komunitas di Baraka? Mungkin pertanyaan ini bisa aja mungkin dijawab oleh Bang Jalil, karena kita ketahui bersama bahwasanya di Baraka pada khususnya itu dan sekitarnya sudah banyak komunitas-komunitas yang terbangun. Contohnya ada motor trail, kemudian ada motor klasik, ada komunitas skateboard, dan komunitas-komunitas yang lainnya. Bagaimana pandangan Bang Jalil mengenai komunitas ini? Silakan. Ya, mungkin menurut saya bahwa satu kebanggaan saya lahir di Baraka. Iya. Karena dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini menandakan bahwa pemuda-pemuda kita ini sudah maju. Iya. Komunitas-komunitas ini sebenarnya adalah harapan-harapan kita untuk melakukan gagasan-gagasan besar untuk kedepannya. Soekarno pernah berkata bahwa berikan saya 10 orang tua, berikan saya 10, saya akan cabut Semeru dari akarnya. Berikan saya 10 pemuda, saya akan goncang dunia. Wow. Berarti Iya, pemuda betul. memang adalah suatu harapan untuk melakukan sesuatu untuk melangsungkan kehidupan bangsa kita. Betul, untuk masa depan. Masa depan kita. Iya. Jadi hadirnya komunitas-komunitas di Baraka ini itu sangat perlu kita apresiasi. Selama ini komunitas-komunitas kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan positif. Sudah banyak dilakukan untuk dalam bentuk kemanusiaan, itu perlu diapresiasi. Dan intinya kita harapkan kehadiran pemerintah hadir membackup komunitas-komunitas ini. Betul, berarti pemerintah harusnya membackup komunitas seperti ini. Iya. Iya. Jadi buat teman-teman yang teman-teman pemirsa dari Baraka Ramadan TV, kalau teman-teman punya keinginan untuk membuat komunitas atau ada teman-teman suka dengan satu hal, silakan dilakukan saja. Selama itu masih sehat, masih wajar, silakan dilakukan, karena itu bisa jadi acuan untuk masa depan juga, mungkin seperti itu ya, komunitas-komunitasnya apa saja. Jadi selama itu masih sehat, silakan dilakukan saja. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Bang Ipos, mengenai peran pemuda, bagaimana sebaiknya yang harus kita lakukan di tengah pandemi yang kita alami sekarang ini? Mungkin silakan langsung jawab. Ya. Jadi sebagai pemuda, khususnya kondisi yang ada sekarang yang kita berada di tengah-tengah pandemi, ini jangan sampai mematikan kita punya kreativitas. Justru dengan kondisi yang kita hadapi sekarang, karena tidak ada kesibukan-kesibukan lain, bahkan ada anjuran untuk selalu di rumah. Ya. Tetapi sebagai pemuda, hal seperti ini itu jangan mematikan kreativitas kita. Justru tidak ada kesibukan lain, maka manfaatkan kondisi seperti ini untuk lebih berbuat yang sifatnya positif. Betul sekali. Di tengah pandemi sekarang Ya, ini. di tengah pandemi yang ada. Sehingga kita mengambil peran untuk membantu pemerintah kita menghadapi virus corona ini. Saya kira seperti itu. Benar sekali, karena kan sekarang ada istilahnya lockdown, jadi tetap di rumah saja. Jadi walaupun di rumah kita tetap harus melakukan kegiatan, atau bagaimana, Bang Ipos? Iya, sama seperti yang diungkapkan bahwa ini, apalagi kita di desa. Kota dengan desa kan beda. Iya, benar. Kalau di kota, ya mestinya memang tidak ada keperluan lain, ya kita di rumah lah. Betul. Di rumah. Tapi kalau kita di desa, saya kira beda dengan di kota, sehingga di desa itu bisa kita munculkan kreativitas yang lain. Betul sekali. Walaupun hanya di rumah, atau mungkin sekitar rumah saja. Termasuk di Baraka, seperti tadi diungkapkan oleh Bang Jalil, banyak komunitas. Bersyukur juga saya sebagai orang yang lahir di Baraka, karena kita kaya dengan komunitas yang ada di Baraka. Iya. Alhamdulillah, komunitas-komunitas yang ada di Baraka sekarang ini semuanya mengambil peran untuk tampil menghadapi virus corona ini. Betul sekali. Ya, saya kira seperti itu. Iya.
Oke, jadi buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, silakan melakukan kreativitas apapun itu, lakukan. Jadi walaupun hanya di rumah tetapi tetap bermanfaat. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu kita kembali ke Bang Jalil. Ya, bagaimana peran pemuda Baraka sekarang ini dalam menyikapi masa pandemi yang sekarang kita alami sekarang? Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, kalau misalnya pemuda Baraka dipertanyakan keikutsertaannya dalam mencegah wabah ini, itu saya rasa tidak perlu kita sudah lihat, Tidak perlu diragukan lagi. tidak perlu dilakukan lagi. Kita sudah lihat bagaimana pemuda-pemuda kita ikut serta di dalamnya. Pemuda-pemuda kita memiliki kesadaran tinggi bahwa ini wabah ini adalah suatu bencana bagi kita, suatu bencana bagi kita, walaupun kita tidak perlu berlebihan dalam menyikapi ini, karena ini adalah suatu wabah yang mendunia. Jadi pemuda di Baraka ini sadar betul akan bahaya itu. Jadi kita lihat selama ini pemuda-pemuda kita ada yang siang malam jaga portal. Iya, betul. Itu adalah suatu bentuk daripada Apresiasi mereka terhadap ini yang dibawahi pemerintah. Jadi pemuda di Baraka ini saya rasa adalah pemuda kita sangat ikut serta dalam pencegahan wabah yang terjadi sekarang ini. Apalagi kita tahu bersama bahwasanya teman-teman yang jaga posko itu ternyata tidak dibayar sama sekali, tidak ada bayaran, tapi ada kesadaran dari diri sendiri. Iya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu mungkin kita kembali ke Bang Ipos lagi. Pertanyaannya, apa sih dampak-dampak yang dirasakan karena adanya COVID-19 ini terkhusus untuk di wilayah Baraka dan sekitarnya? Mungkin silakan langsung jawab. Iya. Saya kira virus corona ini sangat berdampak lah terhadap kehidupan kita sekarang, khususnya yang ada di Kecamatan Baraka. Dari segi pendidikan, sekolah-sekolah itu ditutup, namun alhamdulillah masih tetap proses belajar mengajar itu masih tetap dilaksanakan, meskipun secara online. Online ya. Namun perlu kita ketahui bahwa ya tidak seefektif lah kalau sebelumnya. Dengan yang sebelumnya. Namun karena kondisi yang ada, saya kira dunia pendidikan itu harus juga tetap jalan. Iya, betul. Termasuk juga berdampak ke faktor perekonomian, termasuk pasar. Iya, pasar yang awalnya ditutup, namun sekarang sudah mulai juga kembali beroperasi. Walaupun masih ada pembatasan ada pembatasan lah, seperti pasar-pasar lokal. Artinya tetap kita selaku pemuda harus ambil peran bagaimana supaya orang-orang di luar yang kita tidak terlalu, artinya orang dari luar Kabupaten Ngendrekang harus kita jaga sehingga tidak begitu bebas masuk di pasar yang ada. Saya kira begitu. Ya, betul sekali. Jadi pada masa pandemi sekarang ini kami khususnya yang ada di warga Baraka dan sekitarnya bukannya melarang teman-teman yang ada dari luar atau mungkin yang habis jalan-jalan atau ada keperluan berbelanja, bukannya dilarang untuk masuk ke dalam, ingin berjualan segala macam, tapi karena adanya himbauan dari pemerintah bahwasanya kita mengisolasi diri masing-masing dulu. Jadi orang yang dari luar Ngendrekang khususnya itu, dari Baraka khususnya ya, mungkin bisa melakukan kegiatan di daerah masing-masing dulu. Nanti ketika selesai pandemi ini selesai, atau mungkin pandemi ini sudah kembali sehat lagi, dunia kita sudah kembali sehat, baru kita melakukan kegiatan seperti semula lagi, seperti di pasar mungkin seperti itu ya. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa diminum kopinya dulu ya. Kita santai saja, santai. Asik kopi. Luar biasa. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, ya, ini untuk keduanya. Bagaimana menurut narasumber pada pemuda Baraka yang seharusnya menjadi contoh di masyarakat dalam hal
social distancing, menggunakan masker dan sebagainya, tetapi malah masih ada yang seakan mengabaikan hal tersebut. Mungkin mulai dari Bang Jal dulu. Ya, ya kita sebenarnya agak prihatin dengan kondisi seperti itu. Mungkin karena ada hal lain yang menyebabkan seperti itu, atau mungkin kurangnya kesadaran dari kita. Ini kan kembali ke pribadi masing-masing. Betul sekali. Jadi ini wabah ini tidak akan pernah berakhir kalau tidak ada kerjasama di antara kita semua. Jadi harapan kita teman-teman yang kalau memang masih ada, tapi saya lihat di Baraka ini sudah jarang sekali. Iya, benar sekali. Sudah ikuti anjuran pemerintah semua. Tapi kalau memang masih ada, harapan kita agar itu tidak dilakukan lagi. Artinya kesadaran diri sendiri. Kesadaran diri sendiri yang jadi kunci utama, karena tidak akan berhasil kita menghadapi pandemi ini kalau tidak ada kerjasama di antara kita. Betul. Kasihan keluarga kita kalau ada yang kena, kasihan lagi petugas medis yang kewalahan. Jadi kalau memang itu masih tetap berlanjut, ya saya harap ada himbauan-himbauan yang lebih spesifik lagi dari pemerintah untuk mengatasi hal itu. Artinya himbauan yang lebih terarah lagi, yang langsung. Iya, benar. Ya, mungkin cukup. Ya, mungkin Bang Ipos dengan pertanyaan sama. Bagaimana menurut Bang Ipos pemuda Baraka yang seharusnya menjadi contoh di masyarakat dalam hal social distancing, menggunakan masker dan sebagainya, tetapi malah masih ada yang seakan-akan mengabaikan hal tersebut? Ya, silakan dijawab. Iya. Jadi khusus kita yang ada di Baraka sangat bersyukur lah, karena kembali saya katakan bahwa pemuda tampil terdepan, khususnya ada beberapa komunitas yang sangat positif apa yang mereka lakukan, termasuk ada yang melakukan penyemprotan, ada yang melakukan pembagian masker, bahkan termasuk adik-adik. Saya sangat salut dengan apa yang lakukan adik-adik, sampai terjun ke masyarakat, artinya ke desa-desa, langsung mengedukasi masyarakat tentang bahaya pandemi ini. Nah, khususnya untuk masyarakat yang lain yang belum sadar. Nah, ini yang kita harapkan, termasuk hargailah teman-teman kita yang jaga di posko. Kalau kita lewat, ya kasihlah alasan, jangan terlalu lewat, jangan balap. Kalau bisa singgahlah sebentar. Sapa sedikit. Saya kira itu dibutuhkan kesadaran kita bersama. Hargai teman-teman yang tugas di posko. Hargai pemerintah juga yang sudah capek mengimbau. Saya kira seperti itu. Ya, jadi benar sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum sadar, tapi saya rasa semoga semua warga Baraka sudah pada sadar bahwasanya virus ini bukan main-main. Jadi mari kita saling introspeksi diri masing-masing. Mari kita menjaga diri kita sendiri dan menghargai himbauan-himbauan dari pemerintah, biar kalau misalkan penyakit ini bisa cepat selesai. Ya, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk keduanya lagi. Sejauh mana kesadaran masyarakat menurut narasumber untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah penularan COVID-19? Mungkin bisa dimulai dari Bang Ipos lagi dulu. Silakan. Ya. Saya termasuk orang yang mendapat hikmah juga dari virus corona ini. Dulunya saya juga agak jarang cuci tangan. Iya, benar. Dengan adanya virus corona ini, saya rajin-rajin cuci tangan. Jadi hal ini janganlah membuat kita menjadi panik, tetapi justru kita meningkatkan kesadaran, termasuk mengikuti anjuran pemerintah, himbauan yang dilakukan oleh pemerintah, dan bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain untuk menghadapi pandemi ini. Berarti salah satu pola hidup sehat yang bagus adalah rajin cuci tangan. Ya, kemudian menggunakan masker keluar rumah. Kalaupun tidak ada perlu, tidak usah keluar. Ya, coba miki bola. Malah kalau saya begini, ini kan kita di desa. Kalau anjuran di rumah aja, itu di kota
Tetapi benar, kalau kita di desa, ini bisa kita kondisikan. Iya. Ya, Artinya daripada kita hanya di rumah, kalau ada kerjaan di kebun ya kita ke kebun lah. ya kebun kan nggak ada orang sama sekali, kosong. Kita tidak melakukan kontak dengan yang lain. Iya, betul sekali. Jadi janganlah pandemi ini membuat kita menjadi orang yang bermalas-malasan. Betul sekali. Jadi kalaupun memang ada di rumah saja, tapi itu bermanfaat. Contoh mungkin yang ibu-ibu yang jualan kue online ya kan bisa di rumah saja jual online ya. Artinya apapun yang kita lakukan, kalaupun memang harus keluar rumah silakan. Dan kelebihan kita di kampung itu bahwasanya kita tidak terlalu ramai, dan kalau ke kebun itu kan paling sendiri atau 2 orang, itu pun paling saudara atau mungkin antara orang tua dan anak. Jadi insya Allah aman lah ya. Ya, mungkin pertanyaan sama untuk Bang Jalil. Sejauh mana kesadaran masyarakat menurut narasumber untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah penularan COVID-19? Ya, silakan. Ya, kalau kita berbicara tentang sejauh mana pola hidup kita ini, kan pola hidup sehat ini sudah diterapkan, sudah diajarkan kepada kita mulai sejak kita di tingkat TK. Masih anak-anak. Masih anak-anak sudah diajarkan kepada kita. Cuman memang menurut salah satu filosofi dunia, Plato, bahwa suatu pekerjaan besar yang sulit itu adalah memulainya. Betul. Walaupun kita diajarkan dari kecil bagaimana mencuci tangan yang baik, bagaimana yang persoalan di social distancing dan pakai masker itu kan belakangan setelah wabah ini. Tapi yang intinya kan cuci tangan. Ini kan sudah diajarkan dari dulu, tapi kan kesadaran kita tentang itu mungkin karena dianggap enteng, dianggap sepele sehingga kita tidak lakukan. Sehingga itu sekarang berdampak besar pada saat pandemi ini terjadi. Ya, jadi tidak salah lah orang-orang tua kita dulu mengajarkan kita banyak hal tentang cara-cara kita hidup, bersosialisasi. Itu memang terbukti di kondisi-kondisi sekarang ini itu sangat diperlukan sekali. Ya, menurut Bang Ipos tadi bahwa walaupun ada pandemi harus kita tetap kreativitas, benar juga. Daripada kita menggerutu gelapnya malam, apa salahnya kita nyalakan lilin. Betul sekali ya. Iya, untuk melakukan itu. Ya, oke. Jadi pada kesempatan kali ini sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Jadi semoga apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita solangasang jauh bola. Jadi jiwa miki bola, anggio mata misung kirana para lu, kalaupun harus kimesuun ya seperlunya saja. Oke. Untuk pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi kita pada malam hari ini, bagaimana pandangan narasumber tentang kemungkinan pelaksanaan sholat Idul Fitri? Karena kan sekarang kita lagi mendekati untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bagaimana pandangan menurut Bang Jalil mungkin yang pertama, silakan. Ya, kalau menurut saya tentang sholat Idul Fitri ini, ya memang suatu kejadian yang sangat kita tidak inginkan, apalagi bertepatan dengan Ramadan. Ya. Modongki malah lebaran sholat keluarga. Cocok. Modongki sitamu keluarga. Tapi halangi kita kondisi seperti ini. Jadi kalaupun ini persoalan Idul Fitri, saya rasa sebaiknya kita ikuti anjuran pemerintah. Ya, apapun hasil pemerintah apapun hasil pemerintah, karena memang benar siapa lagi yang kita mau dengarkan selain pemerintah. Pemerintah ini sudah memiliki ahli untuk meneliti itu. Mereka sudah paham apa yang akan terjadi berikutnya. Setidaknya kalau kita ikuti anjuran pemerintah, ya kita ikut serta dalam membantu pemerintah dalam mencegah wabah pandemi ini. Ya, tapi kalau dolar dari pemikiran pemerintah, ya kayak menurut kita anak, madong nama tumbah tentang pelaksanaan Idul Fitri. Iya, kalau persoalan madoang asang dia. Iya, ini kan saya ingat semenjak ya generasi kita ini. Iya. Mana enggak ada yang kejadian susi teh. Iya, betul sekali. Mana enggak. Jadi memang ini adalah hal yang baru bagi kita. Jadi kalau memang terjadi seperti ini agak kaget juga. Selang itu sampai sholat Jumat tidak ada. Ada mau Jumat, ada mau berjamaah. Tapi mungkin dan hikmana. Betul sekali. Wabah pandemi ini saya pikir coba dari pemikiran yang lain bahwa mungkin wabah pandemi ini
mendorong kita pada zona yang sama. Dulu kan kita sibuk dengan kesibukan masing-masing, berada pada zona masing-masing. Ini wabah pandemi ini ada hikmahnya juga. Benar. Jadi kita didorong pada kondisi yang sama. Sehingga wabah ini mungkin menyuruh kita untuk introspeksi diri. Betul. Lebih mengenal lingkungan kita selama ini, rumah kantor, rumah apakah kesibukan yang lain. Jarang kita lihat kondisi sekitaran kita. Sama keluarga juga kurang waktu. Ya, sama keluarga juga. Mungkin di tengah wabah ini mengharuskan kita melihat kondisi sekitar kita, apa yang terjadi di sekitar kita. Wabah pandemi ini juga melahirkan banyak orang baik. Terbukti dengan ada yang sampai menyumbangkan hartanya untuk ini kemanusiaan kita bertambah di sini. Jadi walaupun kita datang lebaran, kayak memang seperti itu anjurannya pemerintah. Tapi semoga ada. Semoga ada, harapan kita semoga ada. Tapi ya kalau memang dana bisa, ya apa boleh buat. Ini kan persoalan kita dengan Tuhan. Iya, betul sekali. Jadi yang menilai itu kan Allah Subhanahu wa taala. Betul, iya. Iya, oke. Mungkin dengan pertanyaan yang sama untuk Bang Ipos, bagaimana pandangan Bang Ipos tentang kemungkinan pelaksanaan sholat Idul Fitri khususnya di Baraka? Ya, silakan. Ini sebentar lagi kita menghadapi ini soal Lebaran. Apakah memungkinkan untuk kita laksanakan Di Baraka. Di Baraka tentang Lebaran ini? Iya, sholat Idul Fitrinya. Kalau kita lihat kondisi yang ada sekarang, karena yang tahu Wilayah kita kita sendiri, betul sekali. Kenapa? Kita jaga portal, kita yang tahu siapa-siapa yang masuk. Sehingga kita bisa artinya sedikitnya bisa men-tracking lah wilayah kita. Jadi ya kayak menurut aku ya sampai hari ini itu memungkinkan untuk bisa kita laksanakan sholat Id di lapangan atau di masjid. Amin. Nah, kalau kita lihat kondisi sampai hari ini, khusus di wilayah Baraka. Kenapa? Karena alhamdulillah Baraka kan zona hijau. Ya, zona hijau. Sedangkan agak jauh dari zona-zona merah. Sedangkan himbauan pemerintah kan sebatas dia mengimbau, menganjurkan. MUI juga menghimbau. Tetapi ini kan kembali lagi bahwa jelaslah pemerintah menjadi penanggung jawab penuh ketika kita melaksanakan sesuatu, terkhusus di musim pandemi ini. Jadi menurut saya ini beberapa hari ke depan ini kita hadapi Lebaran. Kita lah di sana yang terkhususnya yang ada di portal itu kan akan ada pendataan, orang yang masuk, orang yang mudik sampai hari ini kan ya alhamdulillah sangat minim sekali, sangat minim yang mudik. Apalagi ada himbauan pemerintah bahwa kalau bisa janganlah mudik dulu. Walaupun ada yang pulang kampung yang mahasiswa itu kan kebanyakan dibawa ke kebun dulu mungkin isolasi diri mandiri ya. Jadi kalau kondisi sampai hari ini di wilayah kita menurut saya memungkinkan. Tinggal mungkin dari pemerintah sendiri mesti kita duduk bersama lagi. Bagaimana kalau kita ini laksanakan apa yang kita lakukan nanti. Bagaimana menyikapi untuk sholat Idul Fitri itu? Apakah tetap ada tapi dengan syarat seperti apa, atau kita tidak lakukan tapi dengan melakukannya itu bagaimana? Ya, semoga ada jalan keluarnya teman-teman semua. Jadi pemirsa Baraka Ramadan TV, semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini itu ada manfaatnya buat teman-teman semua. Semoga ada acuan yang ingin kita capai lagi. Nah, mungkin untuk Bang Ipos, Bang Jalil, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya buat semua pemirsa setia Baraka Ramadan TV. Mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin bisa disampaikan langsung. Ya, untuk pemirsa Baraka Ramadan TV, dulu bangsa Republik Indonesia ini keluar dari masa penjajahan karena adanya tekanan yang sama. Semua kita merasakan satu tekanan dijajah. Karena tekanan yang sama itu melahirkan nasionalisme kita, patriotisme kita untuk keluar dari penjajahan itu. Ya mungkin kondisi itu kita bisa bawa ke masa sekarang ini.
bahwa adanya pandemi ini kita berada pada satu kondisi yang sama, harus di rumah, kegiatan kita berkurang, penghasilan berkurang. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini memotivasi kita untuk melahirkan semangat itu lagi, semangat baru lagi. Ya, dengarkan anjuran pemerintah, kesadaran untuk seperti tadi pola hidup yang sehat. Jadi seperti itu harapan kita ini, semoga masyarakat Baraka khususnya sadar betul bahwa wabah ini adalah bukan permainan. Ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi kita, keluarga, dan semua. Jadi harapan kita seperti itu tadi. Semoga warga masyarakat Baraka, ini bukan himbauannya, cuma ajakan saja. Ajakan kita saling mengingatkan. Hanya mengingatkan saja bahwa sadarlah akan bahaya ini. Betul sekali. Oke, mungkin Bang Ipos ada yang ingin sampaikan juga buat seluruh pemirsa Baraka Ramadan TV, silakan. Jadi pemirsa TV Baraka Ramadan, jadi kami sangat berharap bagaimana kita mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, termasuk kalau ada rekan-rekan atau masyarakat yang selama ini acuh tak acuh dengan kondisi yang ada, kami harapkan supaya hargailah teman-teman yang ada di posko, karena mereka sudah meluangkan waktu untuk bertugas menjaga pergerakan orang masuk ke wilayah kita, khususnya yang ke daerah zona merah. Apa salahnya kita hargai mereka yang sudah meluangkan waktunya, sedangkan mereka tanpa pamrih untuk bertugas di sana. Betul sekali. Jadi saya kira seperti itu, dan saya yakin dengan kerjasama yang bagus, dengan semua elemen mengambil peran dalam menghadapi corona ini, maka saya yakin corona pasti berlalu. Amin. Saya kira seperti itu. Amin. Jadi buat seluruh pemirsa Baraka Ramadan TV, jadi tadi sudah kita berbincang-bincang dengan narasumber kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jua miki bolata, dong tamasung ke era paralu, marajeng ki baseli manta. Semoga pandemi yang kita hadapi sekarang ini bisa segera selesai dan segera kita kembali ke aktivitas-aktivitas yang sudah kita rindukan. Jangan lupa untuk tetap stay tune di channel Baraka Ramadan TV setiap harinya, dan semoga kita selalu terjaga dari virus ini. Buat narasumber mungkin Bang Jalil, Bang Ipos, silakan diminum kopinya. Jadi kopi ini dari Kopi Santai Baraka, dan ini juga ada pizza dari pizza dari Custom Coffee Baraka juga. Jadi ini pizzanya. Buat teman-teman yang mau pesan bisa langsung dihubungi. Nanti kita kasih kontaknya di bawah. Bukan terlanjur kita terang mantap bosku. Merasa. Jadi kopi dari Kopi Santai dan pizza dari Custom Coffee. Tapi silakan cicipi itu nuna. Pisan atau dana. Takan nih, silakan. Buat teman-teman semua yang ada di rumah, dimanapun berada, kalau misalkan teman-teman ingin keluar atau mungkin ada keperluan yang mendesak, silakan keluar, tapi seperlunya saja. Jadi jangan lupa untuk pakai masker. Sebelumnya kami di sini tidak pakai masker karena kita susah ngomong kalau pakai masker Jadi tadi sebelumnya di awal acara tadi kita sudah menggunakan hand sanitizer masing-masing. Jadi kita sudah cuci tangan semua. Oke. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Minsaid, Bang Jalil dan juga Bang Ipos undur diri. Terima kasih dan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan takan dia tenung tak. Jamil oto mati kopi